Aku Batara. Sejak dulu, aku ingin jadi seorang developer game. Tapi, aku tidak suka belajar matematika dan sains. Ujung-ujungnya, aku kesusahan menggapai cita-citaku membuat game. Kenapa Mas Bat? Kok wajahmu murung lagi sih? Iya nih Butal, aku tuh udah lama pengen jadi developer dan bikin game. Tapi itu kan harus jago matematika dan sains ya. Kok susah banget ya rasanya ya memahami konsep matematika dan teman-temannya itu. Oh alah, dulu aku juga kayak gitu loh. Nilaiku jelek-jelek, susah banget belajar. Tapi ternyata setelah tahu strateginya, lama-lama jadi bisa kok. Terus Butal, gimana dong caranya biar bisa? Gini caranya. Oh, kemana Butal? Kalian setuju nggak kalau dari semua pekerjaan yang ada dan mata pelajaran yang ada, kenapa ya yang melibatkan matematika dan sains terasa lebih susah? Barangkali salah satu alasannya adalah karena konsep-konsep di dalam matematika maupun sains biasanya bersifat abstrak. Sebuah kursi contohnya, ketika kita mendengarkan kata kursi, yang langsung terbayang di otak kita adalah sebuah benda berkaki 4 yang dapat diduduki. Lain halnya seperti ketika kita belajar matematika atau kode pemrograman komputer misalnya. Tidak ada benda yang langsung dapat menggambarkan konsepnya di otak kita. Meskipun abstrak, bukan berarti kita harus menyerah dalam belajar. Yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus latihan secara konsisten. Dengan berlatih, otak kita akan semakin terbiasa dan lama-lama kita bisa jadi paham loh. Tahukah kamu, dengan berlatih, pemahaman dan ingatan di otak kita bisa lebih awet loh. Tapi ada hal-hal yang kamu harus perhatikan nih. Jangan coba mengerjakan semua latihan soal sehari sebelum ujian. Ingat, otak kita perlu waktu untuk mengolah dan menyimpan semua yang kita sudah pelajari. Ingat ya, tidak ada cara terbaik selain mencicil. Mencicil latihan soal per hari misalnya 5 soal saja cukup, lebih baik daripada mengerjakan 50 soal dalam 1 jam. Nah, strategi ini bisa kamu lakukan juga loh untuk membantu kamu belajar bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, atau bahkan pelajaran seperti sejarah. Mas Bat, gimana nih hasil belajarnya? Lihat nih Butal, nilai tes codingku naik karena aku sering latihan sedikit demi sedikit tapi rutin. Ternyata bener loh, kalau semua konsep bisa dipahamin kalau kita sering latihan dan akrab dengan pelajarannya. Mantep banget, gitu dong. Latihan itu sangat penting supaya apa yang kita pelajari jadi menempel di otak kita. Nah, di episode selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang cara kerja otak kita. Sampai jumpa ya. Kamu punya potensi besar dari yang kamu tahu. Next Gen Solvers Academy akan membantu kamu untuk bisa belajar secara efektif dan menyenangkan. Layaknya seorang jenius. Gabung sekarang. Klik tautan di deskripsi.